Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi di materi kebutuhan dasar manusia, kompetensi keahlian asisten keperawatan. Nah, materi yang pertama akan kita bahas tentang kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat. Mari kita simak video selanjutnya. Ayo pahami konsep kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat. Berikut ini pembahasan mengenai konsep kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat. Dengan mempelajarinya, Anda akan mampu memahami pentingnya istirahat dan tidur secara nyaman, dan kebutuhan tidur dari berbagai usia atau umur. 1. Pengertian rasa nyaman. Rasa nyaman adalah kondisi telah terpenuhinya kebutuhan sangat mendasar dalam diri manusia, berupa rasa ketentraman, kelegaan, dikarenakan akan kebutuhan telah terpenuhi dan transenden. Pengertian istirahat adalah keadaan tenang, rileks, tidak adanya stres emosional, serta terbebas dari kondisi cemas. Sedangkan pengertian tidur adalah suatu kondisi perilaku dari suatu individu yang relatif tenang yang terjadi pada suatu waktu tertentu, di mana dalam kondisi tersebut terjadi berkurangnya kesadaran sehingga bisa membantu tubuh di dalam memperbaiki atau melakukan pemulihan sistem tubuh. Selanjutnya, fisiologi tidur. Fisiologi tidur adalah sistem pengaturan aktivitas tidur dari seseorang manusia dari adanya mekanisme cerebral melakukan proses secara silih berganti, mengaktifkan dan menekan pusat otak sehingga mampu mengontrol kegiatan tidur dan bangun. Proses tidur pada seorang manusia diatur oleh sistem aktivasi retikularis atau Reticular Activating System yang disingkat dengan RAS, dan berfungsi sebagai pengatur kegiatan susunan saraf pusat serta kewaspadaan dan tidur. Apakah fungsi RAS? Fungsi Reticular Activating System yaitu mampu mempertahankan kewaspadaan dan tidur, mengatur rangsangan visual, mengatur sistem pendengaran, nyeri, dan perabaan, serta mampu menerima rangsangan emosi dan proses olah pikir. Pada sistem otak manusia saat keadaan sadar, saraf otak RAS melepaskan katekolamin. Begitu juga ketika saat tidur. Pada saat manusia mencoba tertidur, mekanisme kerja otak berusaha menutup mata dan dalam kondisi rileks. Di saat itu, stimulus keras menurun. Pada saat manusia berusaha tidur, berada pada ruangan gelap dan tenang, membuat aktivasi RAS menurun. Tahapan tidur. Pada dasarnya, ada dua tahapan tidur yang akan diuraikan sebagai berikut. A. Pola tidur biasa atau NREM. Pola tidur biasa atau disebut juga dengan NREM. Pola tidur NREM merupakan singkatan dari Non-Rapid Eye Movement atau gerakan mata tidak cepat. Pola tidur NREM ini diartikan sebagai mekanisme tidur yang nyaman dan dalam tidur gelombang pendek, di mana ketika di saat tidur NREM, gelombang otak lebih lambat daripada gelombang alfa dan beta pada orang yang sadar. Durasi tidur NREM atau tidur biasa ini sekitar kurang lebih 1 jam. Tanda-tanda tidur secara NREM yaitu mimpi berkurang, keadaan istirahat bagian otot mulai relaksasi,
tekanan darah menurun, kecepatan pernapasan menurun, metabolisme turun, dan gerakan mata lambat. NREM pun dibagi menjadi 4 tahapan, di mana tahap pertama terjadi selama 5 menit dan kondisi seseorang sadar beralih menjadi tidur. Pada umumnya, seseorang yang tidur pada tahap pertama ini masih bisa dibangunkan dengan mudah. Sedangkan tahap 2 NREM yaitu berupa tidur secara ringan dan proses tubuh terus menurun. Terjadi selama 10 sampai dengan 15 menit. Tahap 3 NREM juga berlangsung sekitar 15 sampai 30 menit, di mana ini merupakan awal dari tidur dalam. Sedangkan tahap 4 juga berlangsung selama 15 sampai 30 menit. Nah, pada tahap keempat ini adalah tidur yang dalam. Selanjutnya, yang B, pola tidur paradoksikal atau REM. Pola tidur paradoksikal ini sebutan lainnya adalah REM, yaitu Rapid Eye Movement atau gerakan mata cepat. Tipe tidur ini disebut dengan paradoksikal, karena di saat tidur, kondisi otak benar-benar dalam keadaan aktif. Pada pola tidur paradoksikal atau REM, mimpi yang timbul saat tidur terlelap masih bisa diingat kembali. Sebaliknya, pada tahap tidur NREM, mimpi tidak dapat diingat. Fase tidur REM atau tidur nyenyak berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Apabila dalam tidur malam, pola tidur REM ini berlangsung selama 6-8 jam. Pola tidur REM dan NREM ini berlangsung secara bergantian sebanyak 4-6 siklus. Para calon perawat hendaknya memahami kebutuhan dan pola istirahat tidur pada manusia. Untuk itu, mari kita bahas kebutuhan tidur sesuai usia. Waktu yang dibutuhkan untuk tidur pada bayi baru lahir atau usia 0-1 bulan, yaitu 14-18 jam sehari. Sedangkan pada bayi usia 1-18 bulan, pola tidur normalnya yaitu 12-14 jam sehari. Pada usia toddler atau 18 bulan sampai 3 tahun, sekitar 10-12 jam sehari. Usia prasekolah 3-6 tahun, tidur sekitar 11 jam sehari. Usia sekolah 6-12 tahun, pola tidur normalnya sekitar 10 jam sehari. Usia remaja 12-18 tahun, pola tidur normalnya sekitar 8,5 jam sehari. Usia dewasa muda 18-40 tahun, tidur sekitar 7-9 jam sehari. Usia dewasa pertengahan 40-60 tahun, tidur sekitar 7 jam sehari. Dan terakhir, pada dewasa tua atau lansia, lebih dari 60 tahun, tidur sekitar 6 jam sehari. Nah, pada tahap dewasa tua atau lansia ini, kemungkinan mengalami insomnia dan sering terbangun sewaktu tidur malam hari. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidur yaitu penyakit, lingkungan, motivasi, kelelahan, kecemasan, alkohol, obat-obatan, dan nutrisi. Para calon perawat hendaknya memahami macam-macam gangguan tidur agar mampu memberikan asuhan keperawatan dengan baik dan benar pada pasien.
Mari kita bahas macam-macam gangguan tidur. Insomnia. Insomnia adalah suatu ketidakmampuan dalam mendapatkan tidur yang baik. Insomnia ini berupa keadaan tidur yang cuma sebentar atau susah tidur. Insomnia terbagi menjadi 3, yaitu inisial insomnia, intermittent insomnia, dan terminal insomnia. Gangguan tidur hipersomnia. Hipersomnia adalah gangguan tidur yang karakteristiknya berupa tidur berlebihan, biasanya lebih dari 9 jam di malam hari pada usia dewasa. Penyebabnya biasanya adalah masalah psikologis, depresi, kecemasan, gangguan susunan saraf pusat, gangguan ginjal, gangguan hati, dan gangguan metabolisme. Parasomnia. Parasomnia ini merupakan beberapa kumpulan penyakit yang sangat mengganggu pola tidur yang dapat mengakibatkan somnambulisme atau penyakit berjalan-jalan saat tidur. Jalan saat tidur umumnya diderita oleh anak-anak. Bahaya somnambulisme adalah dapat mengakibatkan cedera. Enuresa. Enuresa istilah umumnya adalah mengompol. Enuresa atau enuresis adalah buang air kecil yang tidak disengaja pada waktu tidur. Enuresa umumnya berupa masalah atau gangguan pola tidur NREM. Enuresa juga terbagi menjadi enuresa nokturnal dan enuresa diurnal. Enuresa nokturnal berupa kondisi mengompol di waktu tidur, sedangkan enuresa diurnal berupa kondisi mengompol pada saat bangun tidur. Gangguan tidur, apni tidur atau mendengkur. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh adanya rintangan dalam pengaliran udara di hidung dan mulut pada waktu tidur. Pada umumnya, mendengkur disebabkan oleh adenoid amandel atau mengendurnya otot di belakang mulut yang mengacaukan jalan pernapasan, sehingga dapat mengakibatkan henti napas. Apabila dibiarkan secara terus-menerus, hal itu bisa membuat kadar oksigen dalam darah menurun dan denyut nadi menjadi tidak teratur. Gangguan tidur narkolepsi, yaitu berupa suatu kondisi yang tidak mampu mengendalikan diri untuk tidur. Contohnya, tertidur dalam posisi berdiri, tertidur saat mengemudikan kendaraan, atau di saat sedang beraktivitas. Penyebabnya adalah adanya gangguan neurologis. Gangguan tidur mengigau. Mengigau adalah gangguan tidur bila terlalu sering dan di luar kebiasaan, seperti berbicara atau menggerakkan salah satu anggota tubuh saat sedang tidur. Mengigau umumnya terjadi sebelum tidur pada fase atau tahapan REM. Tidur sebagai kebutuhan dasar manusia pada dasarnya memiliki fungsi dan manfaat yang sangat banyak bagi manusia. Apa saja fungsi dan manfaat tidur? Yaitu mampu memulihkan keseimbangan alami di antara pusat-pusat saraf atau neuron, dapat memperbaiki keadaan fisiologis dan psikologis, mampu menghilangkan dan melepas stres, juga ketegangan. Sebagai waktu untuk memperbaiki dan menyiapkan diri pada waktu periode bangun.
sangat berperan dalam belajar, memori, dan adaptasi. Dapat mengembalikan konsentrasi dan aktivitas sehari-hari, menghasilkan hormon pertumbuhan untuk memperbarui epitel dan sel otak, menghemat dan menyediakan energi bagi tubuh, memelihara kesehatan optimal, dan mengembalikan kondisi fisik, serta memperbaiki proses biologis dan memelihara fungsi jantung. Hidup lebih sehat dan awet muda, memperindah wajah dan tubuh, menjauhi stres, mencerdaskan otak, dan dapat mengidealkan tubuh. Pada pembahasan selanjutnya, para calon perawat akan diajarkan tentang cara memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah rasa nyaman, istirahat, dan tidur. Langkah pertama bagi seorang perawat dalam asuhan keperawatan, kebutuhan istirahat, dan tidur adalah proses pengkajian. Aspek yang perlu dikaji pada pasien dalam melakukan identifikasi gangguan kebutuhan istirahat dan tidur meliputi beberapa hal berikut. Pertama, mengkaji pola tidur. Lalu, mengkaji kebiasaan yang dilaksanakan oleh pasien menjelang tidur, seperti membaca buku, membuang air kecil, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengkaji gangguan tidur yang sering dialami pasien dan cara mengatasinya. Lalu, mengkaji perihal kebiasaan tidur siang pasien, dan mengkaji seputar kondisi lingkungan tidur pasien seperti kebisingan, gelap, atau suhu dingin, serta mengkaji perihal peristiwa yang baru dialami pasien dalam hidup. Para perawat hendaknya mempelajari peristiwa yang dialami pasien yang dapat mengakibatkan gangguan tidur. Masih dalam tahap pengkajian, perawat juga harus mengkaji status emosi dan mental pasien, mengkaji perihal perilaku deprivasi tidur, seperti dilihat apakah pasien memiliki area gelap di sekitar mata, bengkak di kelopak mata, konjungtiva kemerahan, atau mata yang terlihat cekung. Lalu, amati mengenai perilaku yang terkait dengan gangguan istirahat tidur. Contohnya, apakah pasien mudah tersinggung, selalu menguap, kurang konsentrasi, atau terlihat bingung? Serta, lihat apakah pasien tampak lelah, letih, atau lesu. Hal yang harus dilaksanakan oleh perawat setelah melakukan pengkajian yaitu menentukan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan istirahat tidur yang bisa kita angkat diantaranya yaitu gangguan pola tidur, perubahan proses pikir, gangguan harga diri, dan resiko cedera. Setelah masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan diangkat, sebagai perawat kita harus menentukan intervensi pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Berikut disajikan beberapa intervensi yang dapat diterapkan oleh para perawat dalam membantu pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur pada pasien yang dirawat. 1. Ciptakan lingkungan yang nyaman. 2. Bantu kebiasaan yang dilakukan pasien sebelum tidur. Contohnya, memfasilitasi pasien dengan mendengarkan musik, membaca, atau berdoa. 3. Bantu pasien dalam hal diet. 4. Anjurkan pasien untuk menghindari latihan fisik berlebihan sebelum tidur. 5. Berikan rasa nyaman dan rileks seperti atur posisi pasien,
Berikan tempat tidur bersih dan tidak boleh basah. Beri obat analgesik atau pereda nyeri 30 menit sebelum tidur apabila pasien mengalami gangguan atau masalah nyeri. Tahap asuhan keperawatan. Setelah perawat menentukan intervensi, maka kita akan melakukan implementasi. Pada tahap implementasi, perawat dapat memberikan pelayanan pada kebutuhan rasa nyaman, istirahat, dan tidur berdasarkan tingkatan usia. Selanjutnya, tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap di mana perawat yang memberikan pelayanan pada kebutuhan rasa nyaman, istirahat, dan tidur hendaknya melaksanakan hal-hal seperti melaporkan setiap hasil dari setiap implementasi. Dan terakhir, tahap dokumentasi. Tahap ini meliputi pencatatan dan pendokumentasian setiap tindakan yang dilakukan pada pasien dari awal hingga akhir proses keperawatan. Baiklah, tadi sudah kita bahas materi pembelajaran kebutuhan dasar manusia, yaitu rasa nyaman, tidur, dan istirahat secara singkat. Semoga kalian bisa memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja asisten keperawatan pada tingkat teknik, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.